Anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Oke, anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita tentang Islam datang mendamaikan bumi Nusantara. Kemarin Pak C sudah terangkan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan sudah tersampaikan dua materi, yaitu yang pertama adalah teori tentang masuknya Islam dari langsung dari negeri Mekah atau Arab. Yang kedua dari mana kemarin? Gujarat. Daerah mana itu? Daerah mana itu Gujarat? Daerah India bagian. Nah, sekarang yang nomor 3 anak-anak adalah teori Persia. Persia ini nanti insya Allah dikenal dengan Iran ya. Iran ya. Oke, coba kita lihat teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sekarang Iran. Jadi dulu itu Iran itu disebut dengan Persia. Oke. Kemudian sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Persia dan rakyat yang ada di Indonesia. Seperti apa? Ini contohnya tradisi tentang merayakan 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura. Di Indonesia itu kalau sudah 10 Muharram, maka itu biasanya ada peringatan Asyura. Ya, kalau orang-orang Jawa kejawen ya, itu biasanya ya itu nyembah keris dan sebagainya ya. Sebenarnya bukan itu tujuan utama daripada tanggal 10 Muharram. Nah, anak-anak, Aceh mau cerita sebentar tentang 10 Muharram. Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan Muharram ini ada sebuah tragedi yang sangat sangat memukul orang-orang Islam ya, khususnya agama kita, di mana tanggal 10 Muharram ini ada pembantaian yang dilakukan oleh sebagian orang yang menginginkan perebutan kekuasaan tentang yang namanya khilafah dari tangan cucu Rasulullah SAW untuk kemudian mereka ambil kekuasaannya. Maka anak-anak tidak usah berpikir tentang khilafah di Indonesia, karena kalau kita melihat bagaimana khilafah itu ditegakkan, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, bahkan sampai kemudian cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain itu harus terpenggal lehernya di tanggal 10 Muharram. Nah, orang Iran itu yang kebanyakan mereka adalah beraliran Syiah, itu sangat mengagungkan semua dari keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, mereka kebanyakan beraliran Syiah. Nah, di Indonesia dikenal ada 10 Muharram. Oleh karena itu orang Indonesia berpikiran bahwasanya teori masuknya Islam itu berasal dari Persia, dari Iran. Kenapa? Kesamaan budaya. Jadi kalau pas tanggal 10 Muharram di Iran sana, itu mereka merayakan 10 Muharram dengan besar-besar. Sebagai bentuk apa? Kecintaan mereka untuk memperingati wafatnya cucu Rasulullah SAW yang bernama siapa tadi? Sayyidina Husain. Jadi Rasulullah itu punya beberapa
berapa cucu, diantaranya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Jalur nasab dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Nah, habaib yang ada sekarang yang tersebar di seluruh Indonesia dari dua anak Sayyidina Ali yang bernama Hasan dan Husain. Ya, yang sekarang masih ada zuriyahnya, keturunannya, darahnya, darahnya Rasulullah. Oke, anak-anak, jadi di tanggal 10 itu di Iran itu peringatan besar-besaran tentang Rasulullah. Kalian nanti bisa baca sejarah bagaimana Sayyidina Husain dibunuh. Ya, setelah dibunuh kemudian dipenggal lehernya, kemudian dibawa kepada pimpinan mereka Muawiyah pada saat itu. Dibawa kemudian, mungkin saya tidak perlu ceritakan betapa kejam dan sadisnya mereka ya. Jadi kepala itu setelah sampai di pimpinan mereka itu diperlakukan secara tidak hormat. Padahal sudah mati, sudah tinggal kepala yang diambil, itu masih diperlakukan tidak hormat sama mereka. Maka anak-anak ada tidak perlu berpikir tentang khilafah ya, bagaimana mendirikan khilafah Islam. Tidak perlu, nanti khilafah itu akan muncul sendiri tanpa harus dipaksakan. Ya, paham ya, kalau sudah umat Islam memiliki kesadaran sendiri tentang perlunya khilafah, nanti akan muncul khilafah. Jadi tidak perlu dipaksakan. Jika muncul aliran-aliran yang ingin merebut kekuasaan dengan isu khilafah. Paham ya? Kita ini bisa bersatu, kita ini bisa hebat kalau kita berkhilafah, kemudian memaksakan juga enggak boleh. Ya, jangan ngaya aja. Karena kita kalau lihat sejarah, khilafah ini sudah memakan korban, antaranya adalah cucu Rasulullah yang bernama Sayyidina Husain. Nah, di Iran sana setiap tanggal 10 Muharram perayaan besar-besaran. Di Indonesia sama, dalam bentuk yang berbeda. Pokoknya tanggal 10 mereka merayakan tanggal 10 Muharram, iya kan? Di situ ada puasa, namanya apa? Puasa Asyura. Kita disunahkan tanggal 10 itu untuk berpuasa. Memang Rasulullah sudah mengajarkan dan sudah mempraktekkan dengan tanggal 10 Muharram itu untuk berpuasa. Kita sebagai umat ya ittiba, mengikuti ya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi apapun yang dilakukan Rasul harus kita ikuti. Apapun yang dikatakan Rasul itu harus kita ikuti. Untuk apa? Karena itu untuk membimbing kita ke arah jalan yang benar, ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kita kerjakan, maka buah manisnya untuk kita sendiri. Paham ya? Kalau hari ini kamu disuruh menanam sama ibu, tolong ditanam pohon mangga, itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk ibumu. Belum tentu mungkin ya. Belum tentu ibumu bisa menikmati pohon mangga itu, karena pohon mangga itu akan berbuah setelah umur 3 tahun ke atas, sekitar 5 tahunan ya. Nah, orang tuamu sudah berumur misalkan 60, belum tentu orang tuamu sampai usia 65 kan. Nah, untuk siapa itu? Untuk kalian, untuk anak cucu kalian, generasi yang akan datang. Demikian juga dengan Rasulullah. Apapun yang diperintahkan Rasul, yang dicontohkan Rasul, kita harus ikut mengerjakannya. Kebaikannya untuk siapa? Kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, inilah anak-anak yang menjadikan teori Persia menjadi rujukan bahwasanya Islam datang ke Indonesia lewat Persia. Dari mana bukti itu? Dari persamaan budaya, kultur. Ini kok antara Iran dan Indonesia kok sama ini, tanggal 10 sama-sama merayakan. Berarti ditariklah kesimpulan Islam datang dari Persia, gitu ya. Paham ya? Kalau kemarin kan dari Makkah langsung dia. Apa alasannya? Alasannya karena di Aceh, di Sumatera Utara sana, kebanyakan dari raja-rajanya bergelar apa namanya? Syarif atau Malik. Di mana gelar ini dimiliki oleh orang-orang Arab, khususnya Mekah. Paham ya? Sehingga, wah berarti ini karena sama namanya, gelarnya sama, berarti ini langsung dari Mekah dulunya pada saat penyiaran agama itu. Ini kan teori ya. Oke, kita lanjut ke teori yang keempat, teori Cina. Jadi Islam datang dari Cina gitu kan awalnya. Ya, coba kita lihat bagaimana teori Cina memberikan pemahaman kepada kita. Anak-anak, menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina
sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari negeri Campak, yaitu Cina bagian selatan, sekarang termasuk dari kekuasaan Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Jadi bisa kita simpulkan ada berapa di sini yang menjadikan teori Cina itu diambil sebagai teori masuknya Islam di Nusantara. Ada berapa kesimpulan? Yang di rumah bisa nyimpulkan? Ini anak-anak kalian tuh susahnya kalau dia menganalisa sesuatu. Ya bagus, justru ada dua. Yang pertama, karena raja pertama dari Jawa. ya, yang pertama raja pertama dari Jawa, ibunya itu berasal dari Cina, yaitu dari negeri Campak, sekarang bagian Vietnam. Yang kedua, nah, arsitektur masjid di Pulau Jawa itu berarsitektur negeri Cina, sehingga orang Indonesia memiliki teori, oh berarti Islam menyebar disebarkan oleh orang-orang Cina yang datang ke Indonesia. Buktinya apa? Pertama, Raja Islam pertama di Indonesia beragama Islam itu ibunya berasal dari Cina. Yang kedua, kebanyakan arsitektur masjid ya atau yang lain itu kebanyakan berarsitektur Cina. Nah, itu yang kemudian diambil dijadikan sebagai teori. Paham anak-anak? Oke, ini pasti bisa cerita sebentar tentang ini untuk memperkuat teori ini ya. Saya nggak membela yang manapun, nanti kalian bisa sebutkan mana yang lebih kamu sukai tentang teori ini ya. Dulu di Jawa khususnya itu ada kerajaan yang disebut dengan Majapahit. Pernah dengar? Dia punya patih yang luar biasa. Ya, patih yang luar biasa, gagah berani. Kekuasaannya sampai daerah Gujarat sana ya, jadi daerah India kekuasaannya. Maka oleh kan tahun sekitar 60-an itu Presiden Soekarno kan hampir mau merebut kekuasaan Malaysia untuk kemudian dijadikan bagian dari Indonesia, ya kan? Karena melihat sejarah kerajaan Majapahit bahwasanya kekuasaan Nusantara Indonesia ini sampai ke negeri Gujarat kekuasaannya. Nah, siapa patih yang terkenal itu, yang hebat itu? Disebut namanya dengan Patih Gajah Mada. Ini anak-anak, kalian tidak dapat pelajaran sejarah ya. Kalau kalian tidak dapat pelajaran sejarah, kalian harus belajar sejarah dengan cara banyak membaca literasi. Ya, bagaimana bangsa Indonesia berdiri, bagaimana awal bangsa Indonesia berdiri, kamu harus tahu itu. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang selalu mengenang tentang sejarah bangsanya, bukan melupakan sejarah bangsanya ya. Jadi ayo kalian harus belajar tentang sejarah bangsa, kan apalagi kalian adalah calon pemimpin bangsa, harus tahu sejarah bangsa kalian. Jangan sampai kalian nanti memimpin Indonesia tanpa tahu sejarah bangsa ini perjalanannya bagaimana. Sehingga kalian buta bagaimana cara mengatur Indonesia sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan budaya sejarahnya. Oke anak-anak ya, kita lanjut. Nah, pada saat kerajaan Majapahit ini sedang mengalami kemunduran, waktu itu rajanya adalah Ken Arok kalau tidak salah, yang sangat terkenal. Kemudian putrinya, istrinya bernama Ken Dedes ya, terkenal patinya Gajah Mada. Nah, di situ anak-anak terjadi kemunduran di kerajaan ini, mengalami kemunduran, bahkan terjadi banyak masalah. Nah, kemudian istri raja pada saat itu memberikan sebuah masukan tentang bagaimana mengelola negara yang baik. Dia bilang, saya punya keponakan di negeri Cina sana, di negeri Campak sana. Datangkan dia ke sini karena dia adalah orang ahli, termasuk orang ahli tata negara, untuk membantu raja
memberikan nasihat masukan bagaimana mengelola negara yang baik. Maka didatangkanlah dari negeri Campa. Siapa yang didatangkan? Raden Rahmatullah yang dikenal sebagai Sunan Ampel. Didatangkan dari negeri Cina. Ya, dari negeri Campa khususnya ke Majapahit. Dulu Majapahit itu berada di mana? Mojokerto. Didatangkan, kemudian diberilah masukan-masukan tadi sehingga kerajaan kembali bersinar, kembali jaya. Sebagai hadiahnya, kemudian Raden Rahmat ini diberi tanah di daerah Ngampel Dento yang sekarang kita kenal dengan daerah Ampel itu. Jadi dulu itu masih berupa alas, masih berupa hutan, kemudian dibuka, ya, ditebangi, untuk dijadikan sebagai pondok pesantren oleh siapa? Oleh Sunan Ampel. Maka dikatakan Sunan Ngampel karena di daerahnya daerah Ngampel. Jadi Sunan itu mengikuti daerahnya. Kalau di Giri, Sunan di Giri dia punya nama sebenarnya. Dan Giri itu Raden siapa? Nah, nanti kita coba lihat. Ini nggak kenal sejarah ini, nggak tahu. Raden Rahmatullah nggak tahu siapa dia, ya kan? Nanti Raden Paku siapa? Sarif Hidayatullah siapa? Itu saya kita akan pelajari ya, biar kalian tahu. Nama sebenarnya Sunan-Sunan yang 9 jumlahnya itu ada sebut dengan Wali Songo. Jangan kamu ke Ampel ada makam Songo, ini Wali Karma, ini Wali Songo ini. Bukan itu. Ya, itu Mbak siapa itu? Mbak Soleh itu. Ya, Mbak Soleh itu santrinya Mbak Sunan Ampel yang matinya sampai 9 kali karena karomanya Mbak Sunan Ampel. Ketika Mbak Sunan Ampel wafat itu sudah nggak bisa bangun lagi. Iya paham ya. Jadi kalau kamu ingin tahu baca sejarah, agama ini milik kalian ya. Jangan kamu menganggap saya lahir ini mengikuti ayah ibu saya tentang agama. Jadi ini menjadi agama kedua. Jangan anak-anak kalian dikasih Allah akal untuk kemudian kalian harus berpikir, ya. Ya, nah ketika kalian sudah dikasih akal, gunakan dengan berpikir sebaik-baiknya untuk mengetahui ada agama. Ya, ketika kalian sudah mengaku agama Islam, maka beragamalah yang baik. Jadilah penganut yang baik yang mengikuti ajaran-ajarannya. Jangan cuma yang penting Islam KTP ini. Ya, KTP itu kartu tanda pelajar. Atau kalau sudah dewasa, KTP itu kartu tanda menurut Islam di situ. Tapi jiwanya jauh dari Islam, cara hidupnya jauh dari Islam, malah melanggar Islam lalu tidak boleh. Anak-anak agama ini mari milik kalian. Agama ini pernah jaya anak-anak di zaman Muawiyah dan Abbasiyah. Kalian kelas 8 dulu pernah diajarkan di situ ada yang namanya dinasti Muawiyah, Umayyah atau dinasti Abbasiyah. Islam pernah jaya dan mencapai ke zaman keemasannya di zaman itu. Karena banyak lahir teknokrat Islam, ahli Islam, penemu Islam. Bahkan kalau kita lihat sejarah itu ilmu kedokteran yang mengumumkan itu adalah orang Islam, ilmu kedokteran yang disebut dengan Ibnu Sina, disebut dengan ayah kedokteran atau bapak ilmu kedokteran. Matematika juga gitu, di situ ada Al-Khawarizmi, dikenal sebagai bapak ilmu matematika, ya kan? Banyak anak-anak orang-orang Islam yang di zaman Abbasiyah dan Muawiyah menjadi pelopor semua keilmuan yang sampai sekarang dikembangkan. Bahkan dulu orang-orang Eropa banyak belajar sama mereka. Sekarang umat Islam tertidur. Kenapa? Malas bangun, malas belajar, khususnya malas membaca. Makanya adakan gerakan literasi supaya kalian terbiasa membaca. Karena segala sesuatu kan perlu dibiasakan. Ya? Kalau nggak dibiasakan sulit itu bisa. Maka ada istilah bisa karena biasa. Sampai biasa kulino enak, gampang, ringan mengerjakannya. Ya kan? Tapi kalau nggak biasa sulit. Ya. Oke, anak-anak. Dari keempat teori Cina, Pak saya mau tanya, mana yang paling benar menurut kalian? Ya, mana yang paling benar? Kira-kira saja, kira-kira. Menurut kalian? Pasti di antara kalian berbeda nanti. Ada yang mengatakan
lebih seret kan Cina, saya lebih seret kan Mekah dan sebagainya. Iya kan? Iya apa enggak? Hei 9C, ayo dijawab dong kalau gurunya bertanya. Kenapa takut? Takut karena pakai masker ya? Nah, harus pakai masker. Walaupun belajar untuk melindungi kalian atau diri saya pribadi. Dari apa? Dari virus yang tidak terganggu dalam. Ya, mudah-mudahan virus habis, kita bisa normal kembali belajar tanpa harus pakai ini. Ya, anak ya. Oke, Pak saya mau tanya, menurut kalian 9C yang di rumah atau yang di sekolah, kira-kira teori mana yang paling seret lah, yang paling tepat lah buat kalian 9C? Silakan dijawab. Atau mungkin kelas yang lain yang sekarang ikut kegiatan ini di rumah, monggo, silakan. Ayo, teori yang mana? Busro? Teori Cina. Yang lain? Cina semua ya. Yang di rumah, teori apa anak-anak? Yang di rumah masih setia belajarnya, masih semangat belajarnya. Kira-kira mana yang lebih tepat ini teorinya di antara 4 teori ini? Ya, anak kelemahan kalian kalau disuruh tanya, disuruh jawab, sulit banget. Padahal jumlahnya hampir berapa orang nih? Ratusan ya. Kalau satu kelas saja 40, padahal ini berapa kelas? Kelas 9? 8 ya? 4 ke 8 berapa? 320 ya? 320 ditanya cuma satu Busro yang jawab. Yang lainnya mana? Bambang? Apa nama Bambang ini? Nah, kira-kira teori mana? Cina juga. Anak-anak saya kasih tahu ya, yang namanya teori tidak mutlak benarnya saya. Paham ya? Karena apa? Karena semua teori didukung oleh data. Jadi kamu nggak boleh mengatakan teori yang paling benar Cina, nggak bisa. Karena semua didukung oleh data. Masing-masing punya data. Kalau yang pertama kemarin apa itu? Teori apa? Maka mereka punya data. Itu loh, bahwasanya Islam datang di Nusantara dengan apa? Data. Bukti bahwasanya di Nusantara sudah ada kerajaan Islam pertama di mana? Di Aceh. Aceh bagian Nusantara. Di mana rajanya bergerak Malik atau Syarif. Itu bukti ini gitu loh. Jadi mereka masing-masing teori ini punya bukti yang otentik, punya data yang otentik. Paham ya? Sehingga bisa jadi 4 ini semuanya benar karena memang ada di Nusantara ini bukti dan datanya. Paham anak-anak? Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Alhamdulillah hari ini kalian sudah belajar bagaimana teori masuknya Islam di Nusantara. Kita akan kembangkan dengan materi berikutnya. Next. Kita lihat anak-anak, agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau yang disebut dengan Wali 9. Sebelum saya masuk ke jumlah 9 para wali ini, Pak C mau terangkan sama kalian. Kalian juga harus jadi wali ya anak-anak. Dan kalian boleh berbangga punya Wali Songo, punya Wali 9. Tapi kalian harus lebih bangga pada diri kalian kalau kalian bukan hanya mendengar kata wali yang ada pada diri orang lain, tapi wali itu ada pada diri kalian masing-masing. Kalian menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih wali itu? Wali itu kekasih anak-anak. Ya, kekasih. Saya mau tanya, yang namanya kekasih itu dekat apa jauh sih? Yang namanya kasih itu cinta apa benci sih? Nah, kalau kamu ingin jadi wali, kamu harus dekat dengan siapa? Dengan siapa? Nah, sekarang kamu rasakan, kenapa kamu gak jadi wali? Karena kamu jauh dari Allah. 1, 2. Tadi saya katakan, wali itu cinta apa benci? Cinta. Pak saya mau tanya,
Kamu tuh cinta apa benci sama Allah? Tanda cinta, satu banyak ingat. Uang pun jatuh cinta, itu selalu ingat yang dicintai. Salah makan, mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu terus. Itu namanya kekasih jatuh cinta. Sampai anak tanya, mau makan ingat Allah, baca bismillah, apa langsung seruduk mulai? Mau minum baca bismillah, seruduk mulai. Ayo, kita ajarin ya, ajarin wali kalian. RPD. Ya. Di rumah juga, dengarkan saja, nggak jadi wali semua. Amin, Allahumma amin. Ya. Wah, orang cinta itu selalu apa yang pertama? Ingat, selalu ingat itu. Nggak mungkin orang cinta nggak ingat itu, nggak mungkin itu. Salah. Sampai kadang-kadang gila kok kadang-kadang cinta itu. Maka kamu nggak usah heran dengan orang-orang yang sekarang cinta kok gila itu bahasa enak. Saking cintanya sama Allah kemudian namanya gila yang disebut dengan wali majnun. Kelakuannya aneh-aneh atau macam-macam begitu kan. Karena itu dekat sama Allah. Man adani waliyan di dunia, faqad adantuhu bil harbi, kata Allah. Siapa orang yang membenci, memerangi waliku, maka aku umumkan perang dengan orang itu. Kata Allah sendiri itu dalam hadis qudsinya. Hati-hati dengan orang itu. Maka anak-anak, ketika kita tidak tahu keberadaan wali diletakkan sama siapa, kita harus baik kepada semua orang. Bahkan harus baik kepada orang yang kamu anggap gila. Orang Ali itu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Orang itu kalau sudah cinta kan sudah gila kadang-kadang. Tapi ada yang nggak gila, kebanyakan nggak gila sih. Mending mana? Gila sama kekasihmu apa gila sama Allah? Cintanya. Gila sama Allah saja enak sudah. Ya apa? Cinta di manusia itu banyak kecewanya kamu. Terus salah, banyak sedihnya, banyak menangisnya. Loh, mantuk saya mantuk itu berarti pernah mengalami Pak Eko. Loh, pernah dibuat kecewa, pernah dibuat menangis. Iya, udahlah. Ayo anak-anak, salurkan cinta kamu kepada cinta yang sesungguhnya. Siapa? Allah dan Rasulnya. Yang lain tahu di luar hati kalian. Silakan datang dan pergi yang lainnya. Tapi bagi Allah dan Rasulnya tetap bersemayam dalam hati saya. Gitu. Kamu cinta sama orang tua kamu, seberapa lama kamu cinta sama mereka? Sebentar lagi kamu akan ditinggalkan kalau bukan kamu yang meninggalkan mereka. Kita tidak tahu kapan kita diambil sama Allah. Kita ini kan hanya menunggu waktu loh. Kalau hari ini ada orang dieksekusi mati, kamu tidak usah heran karena kamu sebentar lagi juga akan dieksekusi oleh Allah. Cuma dengan cara yang berbeda. Ya, ada orang dihukum, dieksekusi mati, ditembak. Ya kan, kamu seakan-akan bahwasanya dieksekusi hanya itu tidak, kalian pun akan dieksekusi oleh Allah lewat malaikat baca Israfil ya. Israfil siapa ya? Hah? Peniup sangka kala Israfil. Kita semua akan nanti berhadapan dengan Israfil. Untuk apa? Menjalani eksekusi mati. Jadi jangan kemudian kalau ada orang dihukum mati, dieksekusi, sampai dia akan dieksekusi, tapi dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan kita husnul. Mudah-mudahan kita husnul. Amin. Allahumma. Oke, anak-anak. Kita kembali ke wali. Satu, tandanya apa orang cinta? Selalu nah, itu camkan selalu ingat ambil Allah, Allah selalu lupa sama Allah. Jawab jujur. Yang di rumah jawab jujur, selalu ingat sama Allah apa selalu lupa sama Allah? Bahkan maaf, di dalam sholat pun lupa sama Allah. Ya, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, nggak ada yang ingat sama Allah. Geram yang nape sih. Allahu Akbar, semua mulai melakukan di pikiran yang di bilik kumbaan, bilik belonjoan, bilik konco, bilik tugas sekolah. Bahkan saya hilang teko ibu. Eling kabeh, ingat semua yang hilang itu. Luar biasa sholat itu ya kan? Ya, nah ya. Padahal perintahnya sholat harus apa? Khusyuk kan? Kita kan enggak khusyuk jelas. Justru khusyuk sama yang lain.
komunikasi terbaik kita sama Allah adalah pada saat anak-anak saya nggak bisa menjelaskan agama dalam waktu singkat seperti itu dan kalian menjadi hebat, butuh waktu belajar. Maka carilah oleh kalian guru-guru yang bisa menunjukkan, yang menuntut kalian untuk dekat sama Allah, menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua cinta itu selalu menyebut namanya. Ya apa enggak? Kemana-mana yang diceritakan pacarnya disebut namanya. Bahkan mana-mana udah nyebut jenenge. Busro cinta sama Ratna. Ratna. Tadi ngapain kamu Ratna? Bahkan sampai tidur pun mengigau nama Ratna itu. Ratna gitu. Biasanya kan begitu orang kalau jatuh cinta kan, ya selalu banyak menyebut nama. Maka saya mau tanya, kamu sering menyebut nama Allah apa enggak? Apa nyebut yang lain? Nyebut harta terus, nyebut dunia terus. Makanya dulu anak-anak, dulu wali-wali itu rata-rata ada di daerah mana? Pedalaman, di desa, di gunung. Kenapa? Karena nggak ingin asik sama Allah, nggak ingin diganggu sama yang lain. Ya, karena kalau sudah berinteraksi dengan banyak orang, maka untuk ingat sama Allahnya terbagi, ingat sama yang lain. Tapi saya nggak ajarkan gitu sama kamu, nanti kamu pergi ke gunung. Enggak, ya kan? Saya cerita Bali gitu loh ya. Jadi kalau orang sudah cinta kan begitu. Kamu pun kalau sudah jatuh cinta kan cari tempat, pegang HP cari tempat, kemudian chattingan, dia kan? Iya. Kalau kamu cinta sama Allah cari tempat, pegang tasbih, pegang Al-Quran, zikir sama Allah, baca Al-Quran. Itu caranya. Nah, mana yang kamu lakukan hari ini untuk Allah atau untuk yang lain? Nah, satu dua. Orang yang cinta, yang ketiga tandanya selalu mengikuti nasihat yang dicintai. Disuruh apapun mau. Pak C jatuh cinta sama si Ratna, maaf, tak ganti posisi Ratna ya. Nggak tak ambil Ratna yang lain. Ketika Ratna minta sesuatu, kira-kira saya yang cinta nurutin apa enggak? Orang itu kalau sudah cinta yang berat terasa ringan. Biasanya gak gelem, Mas tolong Mas angkat no Mas. Biasanya abot, kita koni sama Ratna, abot enggak ringan gitu. Ya apa enggak? Nah sekarang kamu diperintah sama Allah yang berat itu kayak apa sih? Pasti yang berat itu sholat. Pasti itu. Itu yang paling berat. Maka di Al-Quran Allah mengatakan ma'innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tidak ada yang berat. Perintah Allah itu yang berat disebut dalam Al-Quran hanyalah sholat. Karena sholat itu dilakukan setiap hari. Terikat oleh waktu. Itu nggak bisa dikerjakan sembarangan. Kalau seperti kamu mengerjakan tugas sekolah, waktu ini ente mana komplain, saya sudah kerjakan dari dulu Pak, kok nggak ada nilainya? Kan kita dulu goblok kok. Dulunya itu dulu mana? Dulu harus dimasukkan nilainya apa? Sebelum masuk nilainya. Kalau sudah masuk nilainya baru udah direkap nilainya. Nggak sampai dipotong, ini Pak bukunya saya sudah. Bukti itu kamu kerjakan setelah gurunya mereka nih, masa berdino mereka nilai terus mereka menanggone tim terus, nanti profil terus, enggak. Nah ini ada ulangan harian 2 kemarin ya, udah pada dikerjakan semua. Apa ada yang belum kerjakan di sini? Karena saya kasih waktu 1 minggu ya untuk dikerjakan satu baru saya rekap nilainya. Jadi jangan sampai bilang Pak saya udah kerjakan tapi kok nilainya nggak ada, gitu ya. Bukan kesalahan Pak C, karena Pak C sudah nunggu 1 minggu. Segera dikerjakan, jangan kemudian komplain nilai kok 0 gitu. Salah apa dia males. Sholat juga gitu ada waktunya. Oke, yang paling berat adalah sholat. Tandanya sholat dikerjakan itu tanda orang yang cinta sama Allah. Nah tadi orang yang cinta jauh terasa dekat. Pasare omahe Sidoarjo. Bendino riwari Sidoarjo. Kon gak kesel Sidoarjo. Lah aduh Sidoarjo kok aku. Jadi lho. Itu orang cinta gitu. Ya kan enggak? Mahal rasa murah.
beginian, harganya berapa? 100 juta. Masuk sekarang, ini kok murah ini. Kenapa? Karena ada cinta. Ya Pak enggak? Coba kok karena cinta, orang ngamen jering-jering, orang wis kira-kira 1000 abot apa piringan. Apa iki lagi Mas? Jawaban, iku lho sing nekokno sapa mbahmu kan? Ayo iku wong ngamen, wong wis iku sing nekokno sapa? Pak J takon, apa keinginan sampean iku? Apa bapak sampean sing nekokno? Apa guru sampean sing nekokno? Oh, enggak, yang datang siapa itu? Jawab enggak. Yang datang siapa? Apa semua datang dengan sendirinya gitu tanpa diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang datangkan? Jawab enggak. Ayo, jawab siapa yang datangkan? Kalau Allah yang datangkan mau kasih kebaikan atau kasih keburukan sama kamu? Kenapa 1000 rupiah berat buat kamu karena kamu nggak ada cinta sama Allah? 500 loh diterima oleh ngemis, iya kan? Coba kena pacar untuk biskop berapa ratus ribu habis sama makannya, iya kan? Sama jalan-jalannya, sama shoppingnya, gak berat. Saya buat Allah, mau cinta sama Allah. Jadi siapa sih? Buat siapa sih 1000 itu buat siapa? Buat orang lain? Enggak nak, itu gaya sampean dhewe. Iku celengan sampai sing sampean mangan esuk dadi batang tikus. Nek sampean ndodok apa? Batang tikus ta. Ya. Sampean makan yang kenyang hari ini, yang enak, yang nikmat ratusan ribu, yang super mewah makanannya. Besok jadi apa? Besok akhirnya sampean ndodok udah dioporek, jawab karek. Tapi 1000 buat kalian medit sampai gaya apa itu 1000? Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Janji Allah Subhanahu wa taala. 1000 yang kamu nafkahkan ibarat orang menanam 1 biji umbu tanaman yang bercabang 7. Setiap cabangnya berbuah mi'atu habba 100 buah. Nek 1 rupiah muncul jeret 1 rupiah. Berbuah berapa? Bercabang berapa? 7. Setiap cabangnya berbuah berapa? Berarti 700 kamu dapat. Nek 1000 berapa? 700.000 dapat dari Allah. Nah, gimana? Ya hebat. Makanya orang yang pada mati itu nyesal semua. Ingin balik ke dunia. Untuk apa kata Allah? La asadaqan wa atina minasolihin. Ya Allah, aku mau bersedekah. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia. Kata Allah, prepon. Wingus diri orang ini Pak Jemu sampai goer sekeliling. Orang medit pancet aja. Orang cerdas al-kanis mandana nafsa wa minama bahda. Orang yang cerdas itu selalu mengingat-ingat dirinya untuk selalu diperbaiki dirinya dan selalu mengingat hari setelah kematian sekaligus berbekal untuk kematiannya. Kamu harus berbekal apa? Saya yakin hari ini kalau kamu ditanya sama saya, nak wis siap mati, rata-rata gak siap mati kabeh iki, wis tahu lah, 100% aku gak siap. Jawabannya, ayo tanya, siapa yang siap mati hari ini? Ayo angkat tangannya. Ya kalau kan benci kualat kan, kok mati temenan ya apa ya? Ada yang di rumah, siapa yang ingin mati? Kok ojo mencolot kok jembatan Suramadu ya? Itu mati murtad itu. Enggak mati, maksudnya mati biasa, wajar gitu, diambil sama Allah gitu. Ada yang mau, ya? Ada yang siap di sini. Cek Pak Cek mau tanya, cinta nggak sama Allah? Hah? Loh, ajak mantap-mantap jawab dong. Cinta nggak sama Allah? Benar. Lambe muna. Tanda orang cinta, kepingin ketemu sama yang dicintai apa tapi nggak ketemu sama yang dicintai? Sampai kalau dimati loh. Ayo, kapan bisa Pak J ngomongin cinta-cinta? Cinta itu kapanpun ingin ketemu. Mati sekarang iya gak apa-apa, kok mati normal. Kok mau ketemu sama yang dicintai? Cerita Pak J ya. Ya, Nabi Ibrahim waktu mau diambil sama
Malaikat siapa penyebutnya? Israfil. Ya, datang malaikat Israfil. Kayak filmnya datang ke Nabi Ibrahim. Ketika datang, dimarahi itu malaikat Israfil, dimarahi sama Nabi Ibrahim. Kamu siapa Israfil? Ngapain kamu kesini? Mau nyambut nyawa kamu? Loh, kamu nggak tahu kan? Saya itu kekasih Allah. Kok cek mani lewat apa nyambut nyawa? Oh, pedih malaikat pedih. Nanti sampai nggak pedih, sampai di kekasih Allah. Nek sampai anak presiden, kalau ada yang berani nangkap kalian polisi? Nggak ada, kenapa? Anak presiden. Sama, saya kasihnya Allah kata Nabi Ibrahim. Dan saya nabinya Allah. Nggak berani mengatur sama Allah. Balik. Ya Allah, nggak mau dicabut nyawanya ya Allah. Loh kok iso? Dia nggak tahu tadi saya kesana ya Allah. Saya mau dimarahin saya. Dimarahin gimana kata Allah? Bukan Allah nggak tahu, hanya ini percakapan aja biar bisa kamu dengar. Ketika mau saya cabut nyawanya, marah sama saya. Kamu tahu nggak? Kan kamu mau cabut nyawanya siapa? Nyawanya kekasih Allah plus nabinya Allah. Gimana deh kalau nggak menjawab? Gimana caranya ya Allah? Tolong ajarin saya untuk bisa nyabut nyawanya. Gampang, nggak kalau Allah mundur ya. Gampang. Ayo kira-kira apa? Ayo. Ayo, apa ayo? Karena bisa. Nah, jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kamu bilang orang yang mencintai pasti ingin bertemu dengan yang dicintai. Jawabannya. Datang malaikat balik lagi. Wahai Nabiullah Ibrahim, orang yang dicintai pasti ingin bertemu dengan yang dicintai. Kalau gitu monggo, katanya gitu. Sampai kan nggak pernah siap. Sampai selalu terbayang-bayang dosa sampean. Iya enggak? Takut mati itu kan karena terbayang dosa sampean sih. Kamu ojo diakal-akali setan, itu cara setan menipu kamu. Setan itu selalu menggembosi kamu untuk dekat sama Allah gara-gara perbuatan yang sudah kamu kerjakan yang berbau dosa. Kemudian setan terus menggembuskan, itu lebih sombong, sehingga kamu kemudian tidak berbuat apa-apa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kok dibodohin? Yang sudah terjadi, istighfar sama Allah, terus berjalan, maju, terus berbuat baik. Paham ya? Jangan mau ditipu setan. Karena setan itu menggembosi manusia untuk berbuat baik hanya karena dosa yang pernah kamu kerjakan. Aku pernah gak jilbaban. Aku gak muarai lo kan. Untuk boleh lo ngomongin depan ini kan jilbaban. Bilang aja. Itu cara setan menggembosi saya. Yang penting harus saya itu jilbaban. Aku muarai lo gitu. Contoh ini anak saya. Oke, anak-anak mau kasih kamu tahu di sini. Watakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu mau enggak jadi sebaik-baik umat? Mau enggak ini jadi sebaik-baik manusia? Mau enggak? Yang di rumah mau enggak anak-anak? Yang di rumah mau enggak jadi orang baik? Mau. Tahu caranya? Tahu. Apa? Yang di sekolah mau jadi orang baik? Tahu caranya? Belum? Kasih tahu nggak? Tahu nggak? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kayak ceramah begini, kayak pengajian ya. Allah Akbar. Anak-anak Allah mengatakan, watakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kamu sebaik-baik manusia. Caranya bagaimana? Ajak manusia berbuat baik, cegah manusia berbuat buruk. Ini yang dilakukan oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat buruk. Maka damailah Indonesia dengan kedatangan Islam. Ya bangga. Sesuai dengan judulnya, Islam datang di Nusantara mendamaikan bumi Nusantara. Ini yang dimaksud oleh judul itu, anak-anak. Mengajak dengan cara damai, mengajak dengan cara baik, bil mau'izatil hasanah. Adakah para wali datang ke Indonesia mengajak orang Indonesia masuk ke agama Islam
dengan cara menjajah. Maaf, Islam tidak seperti agama yang lain. Yang lain datang ke Indonesia menjajah Indonesia, merampok semua kekayaan bumi Indonesia sambil menyiarkan agama mereka. Laknatullah. Ya, kalau saya sebut agamanya yang tadi bocor. Siapa yang datang ke Indonesia menyebarkan agama Indonesia sambil menjajah Indonesia? Silakan baca sejarah. Pasti bahasa disebutkan tadi direkam. Tapi kalian nggak usah benci mereka. Kalian kan dikasih apa sama berarti saya benar saya tinggi gitu. Agama itu saya benar saya datang dengan cara damai apa datang dengan cara penjajahan, dengan cara perampokan kepada bangsa lain. Paham? Nah anak-anak tadi sudah sebutkan sama Pak Cek, kalau ingin jadi orang baik, hendaknya kamu jadikan diri kamu masing-masing untuk ajak manusia berbuat baik, cegah manusia berbuat buruk, maka jadilah kamu sebaik-baik manusia. Seperti ini. Kenapa para wali kok menyiarkan agama? Karena dia terpanggil oleh sambutan Allah, terpanggil oleh perintah Allah untuk menjadi orang baik. Maka mulailah para wali ini berdakwah dengan caranya masing-masing. Jadi kalau kamu diam saja, berarti maaf, kalian kehilangan nilai kebaikan. Jadi kalau mulailah dari yang kecil-kecil lah, anak-anak ini waktunya sholatnya sulit gitu kan. Mulai dari keluarga kalian lah. Ya, mulai dari keluarga, nanti bisa ke lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan sebagainya. Kalau umat Islam seperti ini, kira-kira Islam bisa jaya kembali. Hari ini wong Islam ini peduli dengan saudaranya yang lain. Bah elek, bah apa itu urusan bumi. Kira apa? Lebih mementingkan urusan dirinya sendiri. Bahkan awak dewe elek tidak belum diperbaiki. Dia lupa bahwasanya suatu saat dia akan kembali kepada Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia hidup. Ingat, akan semua hidup hari ini enak. Karena ada misi Allah ciptakan kalian untuk apa? Liya'budullaha, untuk kalian beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang luas, bukan hanya sholat, puasa saja, tidak. Semua kebaikan itu ibadah. Bahkan tabassamu kali akhika sodako, tersenyummu pada saudaramu itu sodako. Sodako itu ibadah apa buatan? Jawab entah. Ibadah. Sama coba ketemu besar dulu, ketemu Pak Cek dulu. Lalu itu saya sangkan guyoni senang apa seneng? Seneng dina seneng wong itu daripada ketemu wong berjuju, ketemu wong berjuju. Ya enggak, ketemu Busok dan bercucu, ketemu Bambang bercucu, ketemu yang lain bercucu. Itu ngomong apa? Itu ngomong ini, kalau bercucu itu ada. Allah. Bahkan di mata ada itu ada gangguan lidah, ada paku, ada beling, ada kotor-kotor, ambil, masukkan dalam sampah, cerai. Saudara kok itu. Jadi berbuat baik itu mudah, anak. Cuma kadang-kadang kita nggak mau saja berbuat baik. Kenapa? Karena nggak ada cinta kamu kepada Allah. Kalau ada cinta, nggak ada yang susah. Katanya jadi berat rasa. Kenapa orang-orang jauh dari negeri-negeri yang jauh dari Mekah datang ke Mekah jauh, bahkan bahaya puluhan juta untuk haji. Kenapa dia mau lakukan itu? Karena ada cinta. Karena cinta belum saya harus agak banyak soro bisa. Perbedaan melakukan haji bukan soro. Soro bagi yang nggak ada cinta, tapi bagi yang ada cinta sulit terasamu, berat terasa ini. Sampai ukur untuk hati sampean. Sampai itu masih banyak akal enggak. Nek enteng berarti sana ada cinta. Nek hakot berarti belum ada cinta. Perlu ditunggu syukurkan cintanya sama Allah. Sampai itu saya ngingoni bendina itu siapa sih? Yang pelihara kalian itu siapa sih nak? Hidupmu lo yang pelihara kamu siapa? Yang kasih nyawa kamu siapa? Yang jadikan kamu hari ini bisa melihat siapa? Yang jadikan hari ini kamu bisa sehat datang ke sekolah siapa? Allah. Sudahkah kalian berbuat baik sama Allah? Hal jazaa'ul ihsan illa, bukankah kebaikan harus dibalas kebaikan? Mana? Ketika Allah sudah berbuat baik sama kamu, sudahkah kamu berbuat baik sama Allah?
Apa mana kurang ajar untuk bisa Allah? Ayo. Gak tahu diri sampai kalau kebaikan dibalas kejahatan. Pak, saya kasih 1 juta. Ibu sore 1 juta mana? Kira-kira sampai turun gak Pak Cek? Seminggu tak kayak 1 juta, bendino meter 30 juta. Seminggu turun gak Pak Cek kira-kira? Berbuat baik gak sama Pak Cek kira-kira? Nek berbuat baik turun berarti sampai penuh sosial bersyukur. Tahu berbalas asu ae lho rek sama aja belum kalah mbek asu. Apa rek? Asu. Ono, Pak. Sebut asu. Asu itu tak kasih makan setiap hari. Nurut enggak dicerahkan sing mana? Nanti sampai dia kan nurut di Gusti Allah kata be. Ayo, belum jiwa asu sampean. Sama nek kewol Pak Cek insyaallah koyo-koyoane nyedhek nang Gusti Allah terus Pak Cek metu ilang kan. Ya, enak ketemu Pak Jera besok rasanya kok hayung dekat sama Allah. Mau Pak Jera tuh tinggal kamu rawat cinta itu sama Allah. Pak Jera sudah kasih tahu cara mencintai, ya kan? Dia rawat. Saya lain itu bujukannya apa? Malas semua. Pasti apa percaya sama dia? Semuanya. Bapak tadi sudah mantuk-mantuk, sering buat kamu nangis, sering buat kamu kecewa. Mau kok dicintai? Cintai yang selalu berbuat baik sama kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Allah itu menghitung kebaikannya sama kamu. Berapa oksigen yang kamu butuh setiap hari. Bayar sama yang Insya Allah. Hah? Bayar. Dokter-dokter yang dibiayai lewat dulu, ya lewat beasiswa negara. Saya pun sekarang pun sampai ke dokter suruh bayar. Oksigen itu ya kok kan? Padahal dibiayai negara lagi siapa? Lagi rakyat kan, tapi saya dikawan bayar, mana cintanya? Iya kan? Nah, kalau sama Allah kasih gratis, kamu bisa melihat hari ini, karena hari ini banyak orang yang nggak bisa melihat di luar sana, nggak bisa lihat betapa menderitanya tanpa melihat. Ini terasa gel, kan mau? Nah, sudah syukurkah sama Allah? Kasih pandangan bisa melihat, kasih mata bisa memandang. Jaga mata, jika ini jogo, sampai enggak mengganteng diri, mana diri kanan saya bedo, saya kanan, kalau mau mudah titik, diri, nanti bilang nanti bisa, mudah titik maksudnya terangkat, auratnya titik, ya itu saya bupati buka hati gitu, ya orang saya kira derek, sekitar wilayah Daya, waduh, sekitar wilayah ya, lu ketok Allah Akbar. Cok didelok nak, cok dikontroli. Dosa itu, paham ya? Tidak boleh astagfirullahaladzim. Kalau itu ada di keluargamu, kewajiban kamu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak berbuat baik diri, ditutup auratnya. Jaga keluargamu ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau kamu beriman sama Allah dari api neraka. Jangan biarkan orang-orang yang kamu cintai nanti masuk ke neraka gara-gara perbuatannya. Paham ya? Kamu cinta sama ibumu, cinta sama ayahmu, cinta sama adikmu, keluargamu, jaga keluarga. Ojo dibiarkan nek ngatina. Pak, diwarai. Pak, diwarai macet Pak. Ya wis bukan tanggung jawab, yang penting wis mari warai. Warai enggak cukup sekali, diulang-ulang. Sampai benar-benar sadar. Enggak sadar Pak, terus biarno. Yang penting sudah kasih tahu. Oke anak-anak sampai sini ada pertanyaan? Kali sama besok aja ya. Jam 9 lebih. Mudah-mudahan kita semua hari ini dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerima Allah, bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta yang sebenar-benarnya, bukan cinta palsu yang hanya muncul dari lisannya saja tapi tidak ada dalam hati dan perbuatannya. Ayo anak-anak, hari ini kamu bisa semuanya karena Allah. Ini nikmat dari Allah kita bisa seperti ini. Coba kamu ke rumah sakit, orang-orang yang hari ini di rumah sakit, coba bermacam-macam sakit mereka ya. Nah, baru kamu nyadar, pergi ke kuburan sana kan. Berapa banyak saudara kita yang hari ini sudah di dalam kubur sih, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita yang masih dikasih nikmat sama Allah hidup, ayo kita gunakan untuk berbuat banyak kebaikan.
minimal sampai anak ini diajak api. Habis itu apa? Keluarganya. Habis itu apa? Lingkungan masyarakatnya, lingkungan sekolahnya. Kalau Islam seperti ini, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak ada virus. Paham ya? Gak ada virus. Kenapa? Karena Allah akan lindungi ya hambanya yang beriman kepada Allah. Paham anak-anak? Oke, ada pertanyaan sampai sini tentang teori masuknya Islam di Nusantara sebelum taksi akhiri. Yang di rumah ada pertanyaan tentang teori masuknya Islam? Yang di kelas? Nggak ada? Ya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Insya Allah hari Senin yang akan datang pasti akan terangkan tentang Wali Songo. Tapi yang perlu ditekankan adalah misi mereka semua adalah membawa cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan ini yang harus kita pilih. Ajak manusia berbuat baik seperti mereka telah mengajak bangsa ini dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, cegah orang lain diri kita dari berbuat keburukan dan kejahatan. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri anak-anak dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.